Kati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dhawit tuqa wal huda amma ba'du. Pujian puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam berkaitan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Amma ba'du, yang kita hormati bersama guru-guru kita semua, baik tengku-tengku ataupun umi-umi yang kami cintai, anak-anak kami yang pada malam hari ini kita bersama-sama insyaallah untuk membuka kitab ataupun memulai kitab baru. Ada beberapa buah di hadapan kita, dengannya kita berharap agar Allah cerdaskan kita dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita bertasbih subhanallah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata. Sekarang kita mulai membaca dan membuka kitab baru, yakni Hasyiah Syekh Ibrahim Al-Bajuri ala Fathul Qarib Al-Mujib, yang biasa dinamakan dengan kitab Bajuri, yang merupakan syarah penjelasan daripada kitab Matan Ghayah wa Takrib yang ditulis oleh Qadhi Abi Suja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Mari kita baca Al-Fatihah dahulu kepada pengarang kitab Al-Bajuri. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ila arwahi jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan li muallif hadzal kitab, yakni Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Syekh Abi Ibn Qasim Al-Ghazi, Syekh Abi Suja', wa ila ruhi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa ila arwahi masyayikhina wa ajdadina wa usulina wa furu'ina, wa ila ruhi jami'al muslimin wal muslimat. Al-Fatihah wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, halaman pertama yang ada kita lihat di kitab, yang tidak ada kita lihat di telapak tangannya, insyaallah nampak Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa arti pengasih dan penyayang? Kalau pengasih itu kasih sayang Allah di dunia saja, di dunia saja. Nah, dikasihi kepada orang muslim dan orang kafir. Kalau rahim, sebagian ulama berkata bahwa kasih sayang Allah di akhirat. Khusus kepada siapa? Khusus kepada orang muslim saja, tidak lagi kepada orang kafir. Qal Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi, amin. Telah berkata oleh seorang syekh. Syekh ini apa nih?
orang tua. Kalau syekh biasanya orang tua. Tapi maksud syekh di sini bukan orang tua. Siapa? Tua bukan tua umur, tapi tua ilmu. Jadi kalau kita melihat seseorang dipanggil dengan syekh itu bukan tua kalau orang itu masih muda, bukan tua umur, tetapi tua ilmu. Al-imam. Siapa beliau itu? Imam. Apa arti imam? Bukan bermakna imam masjid atau imam nasah. Nah, siapa juga beliau? Imam, yaitu panutan. Al-alim. Beliau itu adalah seorang yang alim. Bahkan al-allamah. Apa arti allamah? Yang sangat alim. Beliau itu merupakan seorang yang sangat alim. Gelaran beliau siapa? Syamsuddin. Apa arti syamsu? Matahari. Din agama. Berarti matahari agama. Kenapa digelar matahari agama? Seseorang yang keilmuannya itu bisa menyinari agama. Agama yang kadang pada sebagian orang itu samar-samar. Bagi beliau, dengan kedatangan beliau, dengan hidup dan ilmu beliau, agama ini diterangi, artinya mudah dimengerti oleh orang lain. Abu Abdullah, yaitu Abu Abdullah, kunyah beliau, nama asli beliau yaitu Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, yakni seseorang yang bermadhab dengan madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Syafi'i? Ulama madhab. Madhab ada berapa dalam fikih? Imam Syafi'i, Malik, Hana, Hamba. Yang paling tua siapa? Siapa yang paling tua? Hanafi. Beliau itu pernah berguru kepada seorang sahabat Nabi, Siapa yang paling tua? Imam Hanafi. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hanbali. Itu ulama dalam kajian ilmu fiqh. Kalau kajian ilmu tauhid, berapa imam kita? Ada dua. Siapa? Ini kalau bisa jawab nanti ambil uang di rumah. Oh, ini ada 5.000. Siapa? 2 orang ulama ataupun imam kita dalam mazhab, dalam ilmu tauhid. Siapa? Siapa yang tahu? Nah, ada suara kayak. Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Aku Nur Malak. Siapa? Nah. Ya, bagus, alhamdulillah. Ini guru ya, enggak dikasih uang ya. Siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, di mana keduanya ini terdapat perbedaan pendapat 13 masalah. 6 pada masalah lafal, 7 pada masalah makna yang tidak mungkin kita jelaskan dalam kesempatan ini. Kita kembali lagi. Panutan kita ataupun imam madhab dalam fikih ada berapa? 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Kalau dalam tauhid ada 2, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam tasawuf ada berapa? Ada 2. Siapa? Imam Al-Ghazali. Yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi. Kita ulangi, Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Taghammadahullahu birahmatih. Semoga Allah mencucurinya dengan rahmatnya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Waridwanuhu amin. Dan juga semoga Allah mencucuri beliau dengan ridwannya, dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji milik Allah. Tabarrukan bi Fatihatil Kitab. Beliau membaca alhamdulillah ini karena bertabarruk. Apa arti bertabarruk? Mengambil berkah. Apa arti mengambil berkah? Pas Aceh apa? Cok berkat.
Dengan apa beliau mengambil berkah di Fatihatil Kitab, yakni dengan surat Al-Fatihah. Oke. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya permulaan tiap-tiap sesuatu yang berguna dan menutup sesuatu doa yang dimustajabah. Karena memulai sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat dan menutupi sebuah doa dengan Al-Fatihah tersebut, dengan Alhamdulillah, itu menjadikan doa kita mustajabah. Nah, ini ilmu. Nah, santri-santri semua, ini ilmu sangat besar bagi kita. Rupanya kalau selama ini doa kita ada yang tidak mustajabah, kadang-kadang saat kita memulai doa tidak kita mulai dengan Alhamdulillah, atau tidak kita akhiri dengan Alhamdulillah. Mari kita ingat lagi cara berdoa bagaimana. Dimulai dengan Alhamdulillah. Yang kedua selah. Kemudian yang di tengah-tengah ini baru kita berdoa apa saja. Berdoa apa saja. Kemudian diakhiri dengan selah. Diakhiri yang terakhir dengan apa? Al-Fatihah, Alhamdulillah. Kita ulangi lagi. Dimulai doa dengan apa? Alhamdulillah. Kemudian selah. Kemudian di tengahnya do. Kemudian ini selah. Yang terakhir apa? Alhamdulillah. Nah, nanti praktek nanti praktek waktu berdoa. Jangan waktu berdoa itu seperti orang mengamuk. Tak boleh. Bagaimana juga dimulai dengan Alhamdulillah, selah, doa, selawat, dan baru terakhir Alhamdulillah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah daris thawab. Dan Alhamdulillah itu juga merupakan akhir daripada doa orang mukmin di surga. Apa surga itu? Darus thawab, negerinya pembalasan. Negerinya pembalasan. Ahmaduhu, aku memuji akan Allah, akan bahwa memberi taufik ianya Allah siapa saja yang ia kehendaki daripada hambanya untuk tafakuh, untuk memahami ilmu agama sesuai dengan taufik maksudnya. Jadi Allah itu adalah Tuhan yang memberikan taufik kepada siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan. Dengan apa Allah beri taufik? Dengan memahami ilmu agama. Anak-anak kami, coba didengarkan bahwa sesungguhnya tanda seorang yang akan baik, akan masuk surga, akan selamat iman, tandanya satu di dunia. Apa tandanya itu? Sesuai dengan barusan kita baca, orang tersebut akan memahami ilmu agama. Karena mengapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca sama-sama, may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang Allah kehendaki dengan kebaikan, maka orang tersebut akan Allah beri kefaqihan, pemahaman dalam ilmu agama. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qail ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa sahbihi muddata dzakara dzakirin wa sahwal ghafilin. Kemudian aku berselawat dan aku mengirimkan salam kepada sebaik-baik makhluk. Ya, yang paling ganteng di dunia ini siapa? Nabi siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan kegantengan daripada Nabi Ayub. Siapa? Nabi Yusuf. Oke. Juga mengalahkan, kalau Nabi Yusuf itu kegantengan, kalau kita apa? Kegantungan. Nah, jadi kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau? Sebaik-baik makhluk Allah. Oke, kita bertanya. Pada suatu malam, Imam Al-Busairi rahimahullahu ta'ala, coba dengarkan, ini pelajaran. Imam Busairi itu lumpuh layu. Pernah lihat nak lumpuh layu? Lumpuh, tidak bisa bangun. Lalu beliau
berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menulis satu qasidah. Apa qasidah beliau? Famablaghul ilmi bi annahu basyarun. Telah sampai kepada kita bahwa sesungguhnya makhluk paling baik itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu. Famablaghul ilmi bi annahu basyarun. Telah sampai kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah manusia. Beliau setelah menulis ini, beliau tidak tahu harus menyambung bagaimana lagi memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau terdiam. Lalu beliau menutup tulisan kasidahnya, lagunya untuk memuji Nabi, lalu beliau tidur. Apa yang terjadi? Dalam mimpi datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kesusahan tadi Imam Busairi? Tidak tahu cara mengakhiri kasidah. Famablagu ilmi bi annahu basyarun. Kita telah mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah manusia. Ya, sampai di situ beliau tertidur karena tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya. Apa kata Nabi? Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Ya, memang Muhammad itu adalah manusia, tetapi ia makhluk yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah. Akhirnya beliau bangun lalu menulis apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Tadi beliau apa? Sakit apa? Lumpuh. Setelah itu beliau sembuh. Beliau keluar dari rumah. Di pagi hari setelah salat subuh beliau keluar rumah, sudah ada satu orang yang salih, yang alim di depan rumah beliau sedang duduk menunggu. Lalu saat beliau buka pintu, beliau melihat orang tua itu, lalu beliau bertanya, wahai bahasa Aceh, wahai Tengku Puput Nino. Kata Tengku itu, orang alim itu, coba tunjukkan kepada saya kasidah purdah yang kasidah itu memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busairi berkata, wahai kakek, wahai Tengku bahasa Aceh, tapi saya tidak pernah memberitahu kepada orang lain, tidak ada yang tahu bahwa saya sedang menulis satu lagu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang itu? Semalam Nabi datang dalam mimpi saya lalu berkata bahwa engkau sedang menulis satu qasidah puji-pujian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya sesama pecinta Nabi itu ada hubungan. Kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita akan dihubungkan dengan sesama pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, sebanyak apa? Selama ada orang yang mengingat Allah dan selama ada orang yang melupakan Allah. Berarti selama itu kita meminta kepada Allah agar disampaikan salat beserta salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan di sini untuk kitab Bajuri yang pertama karena masih sangat banyak. Sekarang kita apa Tunggu Fadilah? Bajuri 2 Mari kita lihat Bajuri 2. Sedikit saja, ini banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibuka Bajuri 2. Faslun, ini satu fasal pada hukum ikrar. Apa arti ikrar? Pengakuan. Dan dianya ikrar menurut bahasa itu menetapkan. Arti ikrar menurut bahasa apa? Isbat. Apa arti isbat? Menetapkan. Sedangkan pada syarak, pada istilah, ikhbarun bihaqqin alal muqir, memberitahu dengan satu hak yang hak itu atas si mukir. Siapa si mukir? Orang yang mengakui. Maka keluarlah persaksian, fakharajatis syahada, keluarlah persaksian, karena sesungguhnya persaksian itu mengkhabarkan dengan hak bagi selain atas orang lain. Itu saja ya. Karena kita mulai untuk
mengambil berkah ya. Kemudian mari kita lihat kitab selanjutnya, kitab I'anatul Talibin ya. Kita bacakan surat Al-Fatihah kembali. Ya, mari kita bertasbih dulu agar bersemangat. Subhanallah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المؤلف حاشية إعانة الطالبين للسيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري بن سيد محمد شطاء الدمياطي المصري ثم إلى روح مؤلف الكتاب فتح المعين والتعرف بأسمائهم ونسبهم وقبورهم لنا ولهم الفاتحة ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bersuara. Hormati kitab yang sedang kita bacakan karena ini bukan buku ya. Ini adalah karya alim ulama yang ratusan tahun masih ada sampai hari ini, yang menunjukkan bahwa sangat ikhlas penulis kitab ini, juga sangat berkah di dalam beliau menulis kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Segala puji milik Allah. Siapa Allah itu? Al-Fattah. Apa arti Fattah? Yang maha membuka. Membuka apa? Segalanya. Membuka pintu rezeki, membuka pintu rahmat, membuka pintu ilmu ya, dan berbagai karunia-karunia yang lain. Al-Jawad. Apa arti Al-Jawad? Yang banyak sekali memberikan kebajikan dan rahmat ya. Al-Jawad. Itu bagus nama anak kalau mau dikasih. Abdul Jawad ya. Al-Mu'in. Apa arti yang Mu'in? Yang maha menolong. Yang maha menolong. Apa yang Allah tolong? Atas tafakuh. Apa arti tafakuh? Mempelajari ataupun memahami fiddin dalam ilmu agama. Siapa saja? Man. Yaitu orang-orang ikhtarahu, yang memilih oleh Allah akannya, minal ibad, daripada hamba-hambanya. Nah, yang putri coba perhatikan. Hari ini kita bisa bersyahadat. Apa ucapan syahadat? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Ya, yang putra semua terjemahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, dua kalimat ini syarat kita masuk surga. Dua kalimat ini syarat kita selamat Dua kalimat ini syarat kita akan melihat zat Allah. Siapa yang membuat kita mampu mengucapkannya dan menghafalnya dan mengimaninya? Siapa? Allah. Siapa yang membuat kita sampai hari ini bisa sholat 5 waktu? Juga Allah. Siapa yang pada hari ini kita diberikan orang tua, diberikan keluarga, diberikan guru-guru kita? Siapa? Semuanya adalah Allah. Ya, semuanya adalah
Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Syahadatan tudkhiluna daral khulud, yaitu satu persaksian. Dengan persaksian itu akan membuat kita masuk surga. Anak kami, surga itu kekal atau tidak? Kekal tidak? Yang laki-laki, yang laki-laki, neraka itu kekal atau tidak? Ada rencana masuk? Alhamdulillah. Ini yang putri ada rencana masuk surga? Oh, alhamdulillah. Seperti tidak ada ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya naik saksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah penghulu hambanya dan rasulnya. Hambanya dan rasulnya. Siapa beliau itu? Sahibal maqamil mahmud, pemilik derajat tertinggi, pemilik derajat yang dipuji ya. Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang dipuji. Sallallahu wasallama alaihi, semoga Allah terus mengirimkan salah dan salamnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi al-amjad, salatan wa salaman afuzu bihima yaumal ma'ad, juga kepada keluarga dan sahabatnya al-amjad yang sangat bagus ya, yang sangat terpuji, akan sebagai salawat dan salam yang aku akan selamat dengannya pada hari pembalasan, pada hari kita kembali. Ya, sampai di situ dulu ya. Karena ini apa? Kita Fathul Mu'in ya. Ini untuk keberkahan saja, kita mulai. Insya Allah akan kita bacakan nanti di kelas masing-masing sesuai dengan pelajarannya. Kemudian kita lihat lagi Hasyiah As-Sawi. Coba kita lihat, buka kitab baru Hasyiah As-Sawi. Nah, sebelumnya mari kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati. Kita bacakan surat Al-Ikhlas sama-sama ya. Kita niatkan kepada pengarang kitab ini. Yang pertama sekali adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kemudian Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Alaihima Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di atas itu apa? Firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Apa artinya? Kami turunkan kepada engkau wahai Rasulullah akan zikra, akan Al-Quran, agar engkau menjelaskan bagi manusia apa yang telah diturunkan bagi mereka. Alhamdulillah. Apa arti Alhamdulillah? Segala puji milik Allah.
Segala puji milik Allah. Hamdan, akan sebagai sebuah pujian. Muwafiqan li ni'amihi, yang sesuai bagi nikmatnya. Nikmat Allah ada terbatas enggak? Nikmat Allah ada batasan tidak? Maka pujian kepada Allah pun tidak ada batasan, tidak ada batasan sama sekali. Kenapa nikmat Allah tidak ada batasan? Santri-santri semua, ini yang santri yang besar mungkin tahu. Sehari berapa kali kita bernafas? Ya, nyala gak perayaan kan? Sehari berapa oksigen yang dibutuhkan manusia? Kira-kira ada nggak? Di fisika ada itu kayaknya kan? Ilmu biologi ada kan? Satu tabung oksigen di rumah sakit berapa harganya? Ini siapa yang ada perawat? Siapa ya? Ini masuk perawat belum? Belum ya? Pernah dikalkulasikan, dihitung-hitung berapa jumlah harga oksigen yang kita hirup sesuai dengan harga oksigen yang bisa kita beli di rumah sakit, itu harganya miliaran. Itu baru harga oksigen ya. Belum harga kenikmatan yang lain. Mari kita lihat. Yang putri, saya tanyakan ya semua ya. Hari ini kita dikasih uang 500 juta, terima nggak? Cuma-cuma, terima nggak? Terima kan? Kalau lebih banyak lagi, lebih lagi kita terima dengan senang hati. Oke, saya tanya lagi. Jika seseorang itu minta hidup kita ini dicopot, dipotong dari sini ke sini, lalu dikasih uang 500 juta, mau? Mau? Kenapa tidak mau? Kak, hidung saja. Ini lubang hidung ini diperbesar sedikit lagi sehingga bisa masuk mikrofon. Kayak mana? Mau? Dikasih uang 500 juta, mau? Begitulah besar nikmat Allah. Itu baru hidung satu saja ya. Hidung kita dibuat lembek, telinga kita pun dibuat lembek. Jika keras ini saat kita tidur bantal setiap hari harus diganti. Hidung kita untung ke bawah lubangnya. Kalau ke atas, kalau mau hujan kita harus cepat-cepat cari payung. Kalau tidak ini bisa masuk air kan. Semuanya rahmat Allah ya. Masya Allah ya, rahmat Allah sangat luar biasa. Makanya apa dikatakan di sini? Sebanyak apa pujian kepada Allah, sebanyak nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian itu menghitung nikmat Allah, tidak bisa kalian hitung. Berarti pujian kepada Allah pun tidak bisa kita hitung. Mukafi'an limazidihi. Mukafi'an limazidihi, sesuai dengan penambahan nikmatnya, sesuai dengan penambahan nikmatnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Dan selawat dan salam kepada kita saat membaca Nabi, apa langsung Nabi Muhammad atau pakai sayyidina? Pakai sayyidi. Apa arti sayyidina? Pemimpin, penghulu. Kalau penghulu sekarang apa artinya? Apa? Kalau sekarang penghulu apa artinya? Penghulu nih, benar Nabi Muhammad penghulu nikah kita. Maka jangan pernah lagi artikan sayyid itu sebagai penghulu. Buat saja siapa? Pimpinan, teladan, pedoman, uswatun hasanah. Siapa sayyid kita, pemimpin kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, apa arti alihi? Keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Siapa keluarga Nabi? Ya, anaknya, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau, orang tua beliau ya.
Wasahbihi dan sahabatnya, sahabat Nabi. Dalam beberapa kitab ada yang berpendapat saat Nabi meninggal jumlah sahabat Nabi itu 70.000 orang. Sebagian yang lain berkata bahwa jumlah sahabat Nabi saat Nabi meninggal itu 200.000 orang. Banyak sekali ya. Ke Aceh ada nggak sampai sahabat Nabi? Ada nggak? Ada. Siapa? Siapa? Kalau di catatan sejarah belum ada ya, belum terbaca. Wa junudihi dan tentaranya, tentara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza mashtaddat ilaihi al-hajah ar-raghibin fi takammulati tafsir al-Quran alladhi allafahu al-Imam al-Allamah. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat butuh oleh orang-orang yang menginginkan di dalam menyempurnakan tafsir Al-Quran yang telah disusun oleh imam, kemudian Allamah yang sangat alim, Al-Muhaqqiq yang beliau itu pentahqiq. Siapa nama beliau? Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli ya. Mari kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, yang perlu kita ketahui bahwa kitab ini disusun oleh dua ulama. Kedua-duanya adalah Jalaluddin. Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Dua orang imam, dua orang ulama besar ya. Nah, cukup itu saja ya. Ini harus kita cepat-cepat ya, karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebentar lagi. Kita lihat kitab yang terakhir, Siyarus Salikin. Biasa orang baca apa? Siyarus Salikin ya. Boleh juga ya. Fi tariqat Sadatil Sufiyah. Ya, Sirah As-Salikin, perjalanan daripada orang-orang yang sali. Apa orang sali? Orang yang berjalan kepada Allah. Fi pada tariqah, jalan. Sadat, apa arti sadat? Pemimpin-pemimpin orang-orang mulia. Sufiyah, yaitu ulama sufi, yang diterjemahkan daripada kitab Lubab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab ini diterjemahkan daripada apa? Kitab Lubab Ihya Ulumuddin. Oke, pertanyaan, siapa pengarang Ihya Ulumuddin? Nah, siapa pengarang? Yang putra semua. Siapa pengarang kitab Ihya Ulumuddin? Yang putri siapa? Guru-guru siapa? Siapa pengarangnya? Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Al-alil alim, bagi orang yang sangat alim. Al-allamah, apa arti allamah? Juga yang sangat alim. Siapa beliau? Hujatul Islam, argumentator Islam. Kalau orang muslim itu berhadapan dengan kaum kafir, dengan kaum zindiq, dengan kaum-kaum yang menyesatkan itu pada masanya, maka yang akan berdiri di hadapan adalah Imam Al-Ghazali. Siapa beliau? Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ya, yaitu Imam Al-Ghazali, oleh tuan yang sangat salih, lagi alim al-allamah al-jami' baina zahir wal batin. Diterjemahkan kitab ini kepada kitab Siyarus Salikin oleh seorang tuan ya. Tuan itu berarti bahasa Aceh tengku ya. Tengku ya. Sebagian orang bilang tengku itu artinya tuanku ya. Tuanku menjadi tengku. Yang sangat salih, beliau ini sangat salih, lagi alim, beliau ini pun sangat alim. Al-allamah, sangat alim juga. Al-jami', apa arti al-jami'? Yang mampu mengumpulkan dua ilmu, bainal zahir wal batin, ilmu zahir dan ilmu batin. Al-arif billah, yang sangat mengenal dengan Allah. Siapa beliau? Syekh Abdul Samad ya. Ini bukan Ustaz Abdul Samad.
Ya. Ini siapa? Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ya, Pelimbang ya? Bukan? Pelimbang Jenib, ya. Palembang atau Pelimbang Jenib gitu. Hah? Di sana kan ada juga Pelimbang kan? Nah, ini apa nih? Palembang atau Pelimbang itu? Palembang. Rahimahullah ta'ala, semoga beliau dirahmati oleh Allah, wa askanahu ala jannati, dan semoga Allah menempatkan beliau di dalam surganya yang tertinggi, wa nafa'ana bi'ulumih wa bibarakati, amin. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan ilmunya dan dengan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Kita kirimkan pahala kepada beliau إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب يعني الشيخ عبد الصمد الفالمبني والشيخ إمام الغزالي رحمه الله تعالى يعني محمد بن محمد الغزالي وإمام عبد الرؤوف السنكلي أن تعرفوا بأسمائهم ونسبهم وقبورهم لنا ولهم. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab ini di mana kira-kira kita baca, di dalam atau di luar? Nah, di dalam ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi nasta'in. Apa artinya? Aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hambanya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqi al-a'immah as-sufiyah al-muhaqqiqin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang memberi taufik ia akan seorang menghendaki ia dengan dia kebajikan pada menjalankan akan jalan segala imam ahli sufi yang muhaqqiq. Okey. Yang putri ya, yang putri coba kita ingat lagi. Kalau di dalam fiqh ada ulama mazhab 4 orang, siapa saja? Imam Hamba, Syafi'i, Malik, Hana. Kalau dalam ilmu tauhid ada siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Kita ulangi, Abu Hasan, Abu Mansur. Kalau dalam ilmu tasawuf ada siapa? Imam Al-Ghazali, yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada satu orang ulama lagi sebenarnya, yaitu Imam Yazid Al-Bustami, ya. Imam Yazid Al-Bustami, bukan Kubustami ini, ya. Kubustami ini diambil namanya dari Imam Yazid Al-Bustami. Tujuannya apa? Untuk mengambil berkah agar alimnya seperti alimnya Abu Yazid Al-Bustami. Amin ya rabbal. Mana ada Kubustami? Mbak. Wahadihi, ya Mbak. Wahadahu ila ma'rifatihi bi basril imani wal iqan. Dan memberi petunjuk ia akan dia kepada mengenal akan dia dengan penglihatan iman dan yakin. Dan memberi petunjuk ia kepada mengenal akan dia dengan penglihatan iman dan yakin. Oke. Yang di depan saya mau tanya, seseorang yang ketiga meninggal. Seseorang yang ketiga meninggal, ya. Yang putra coba dengarkan, kadang bisa dijawab. Seseorang yang meninggal dunia,
Saat malaikat maut sedang mencari ruhnya. Saya tanya, malaikat maut itu menarik ruh kita dari ubun-ubun atau dari kaki? Mana duluan yang akan keluar ruh dari tubuh kita? Ujung kah? Ini akan dingin, ya. Tanda orang akan meninggal itu ujung kakinya coba pegang. Kalau sudah dingin hampir. Kemudian naik ke atas sedikit, kemudian tinggal di lutut. Lututnya ke bawah sudah dingin, itu tidak ada lagi berfungsi. Naik lagi dari lutut ke paha sampai di dada. Dada orang yang akan meninggal itu akan terasa bergoyang, berguncang. Kenapa? Sudah mulai panas. Kenapa? Karena ruh sudah sampai ke sini. Saat itu ditarik lagi dari dada sampai ke kerongkongan. Saat di sini kita akan merasakan haus luar biasa, sehingga kita seolah-olah andai ada air satu lautan, itu tidak bisa menghilangkan kegerahan kita, dahaga kita. Malaikat datang menghadap kepada kita, itu bisa kita lihat. Wahai hamba Allah, setelah ku cari minuman untukmu di barat, di timur, di utara, di selatan, tidak ada lagi air minum untukmu walau setetes. Kita ambil kan, pada orang meninggal kita ambil air pakai sendok, kita teteskan ke dalam mulut, ya. Yang sunat-sunat itu begitu. Kemudian kita ambil air sesuai dengan yang dilakukan sahabat kepada Nabi, digosokkan ke wajah. Kalau kita mau wafat, air itu tidak bisa melewati kerong. Nah, kerang apa? Jatah air kita sudah habis. Lalu datang malaikat satu lagi, wahai hamba Allah, ku cari nyawa untukmu, nafas untukmu timur, barat, utara dan selatan, tidak ada lagi. Itu bertanda apa? Kita akan meninggal dunia. Ya, saat itulah datang berbagai jenis syaitan, jin, iblis, tentaranya datang semua mengurumuni kita, mencoba dengan berbagai percobaan yang mereka itu ingin membuat kita keluar daripada dunia tanpa iman. Karena apa? Mereka berkumpul. Kenapa syaitan-syaitan itu berkumpul saat kita mau meninggal? Kenapa? Karena kematian sesejenak sebelum kematian itu kesempatan terakhir mereka. Sanggupkah mereka membuat kita masuk neraka atau tidak? Maka mereka berlomba-lomba. Saat itu, ya, ketika kita meninggal, dalam dada kita masih ragu-ragu Allah itu ada atau tidak. Kayak mana itu? Selamat iman atau tidak? Coba dengarkan. Coba dengar dulu. Allah itu ada berbentuk tidak? Allah itu besar atau kecil? Yang besar itu apa? Tubuhnya. Apakah Allah itu punya tubuh? Kalau punya tubuh sama dengan manusia. Ya. Saat seseorang itu, Allah itu pengasih atau tidak? Pengasih. Seseorang yang ragu-ragu apakah Allah pengasih atau tidak, apakah Allah kuat atau tidak, apakah Allah baik atau tidak, apakah Allah itu ada atau tidak, lalu dia mati dalam keraguan itu, berarti kematiannya adalah su'ul khatimah. Sangat berbahaya. Na'udzubillah, ya. Makanya disebutkan di sini bahwa sesungguhnya Allah lah yang telah memberi petunjuk kepada seseorang untuk mengenal Allah dengan penglihatan iman dan yakin, ya, dengan penglihatan iman dan yakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad. Nah, di sini penghulu ini bahasa dahulu, bahasa Melayu, kepada penghulu kita Muhammad, yakni penghulu segala anbiya dan segala rasul. Apa arti penghulu barusan kita sampaikan? Pemimpin. Wa ala alihi wa sahbihi alladhi hum qudwatul arifin, dan atas keluarganya dan segala rasulnya. Wa ala alihi wa sahbihi alladhi hum qudwatul arifin, dan atas keluarganya dan segala sahabatnya yang adalah mereka ikutan sekalian arifin, ya. Siapa arifin tadi?
orang yang sudah mengenal Allah. Wa ala tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina lahum bi'ihsanin ila yaumiddin, dan atas yang mengikuti akan mereka dan yang mengikuti bagi yang mengikuti mereka dengan berbuat amal kebajikan hingga hari kiamat. Cukup di situ dulu untuk kita ambil berkah. Baca lagu pun. Parah. Ada yang sudah khatam Bajuri ya? Ada ya? Kelas siapa? Kelas 3 ya? Mari kita baca sama-sama ya. Sama-sama semua untuk khatam Al-Bajuri. Tidak usah dibuka kitabnya. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mari kita ulangi. Wa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ini sudah kita baca. Mari kita bertasbih. Subhanallah walhamd wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah, barusan kita telah mengkhatam, kemudian memulai kitab baru. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat khataman dan kitab barusan yang telah kita baca bersama-sama akan menjadikan kita menjadi para alim ulama, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami sekalian, nah ini di depan kita coba lihat, nampak apa? Kita ingat kembali bahwa mencari ilmu itu wajib atau sunat? Seseorang lalai dengan game, ya, umurnya sudah balik. Balik itu umur berapa kalau laki-laki? 15. Kalau belum sampai 15 bisa balik? Bisa. Syaratnya apa? Bermimpi. Mimpi apa? Naik perahu tenggelam, ya.
Seseorang yang menghabiskan waktunya main game, dia tidak belajar. Abang-abang kita yang di rumah, kakak-kakak kita yang di rumah, ayah-ayah kita, mama-mama kita di rumah, berdosa atau tidak? Kalau berdosa tempatnya dalam mana ada? Dalam neraka. Nah, anak-anak kami, ya, maka mencari ilmu itu adalah kewajiban. Saya tanyakan, menuntut ilmu tauhid sampai apa baru terlepas kewajibannya? Sampai hari kiamat? Sampai mengenal i'tikad 50. Apa i'tikad 50? 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang boleh, 4 yang wajib bagi 4 yang 1 yang itu i'tikad 50. Coba tunjuk tangan yang anak-anak yang laki-laki, santri yang laki-laki, siapa yang sudah kira-kira mengenal i'tikad 50 lengkap dengan dalilnya? Tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan. Ada? Yang putri ada? Yang putri ada? Kalau belum ada, sama dengan kita meninggalkan menuntut ilmu, tidak ngaji, duduk di rumah di malam hari. Orang tua melihat kita bahwa kita tidak belajar mengaji, hukumnya adalah dosa. Orang tua yang membiarkannya juga dosa. Kemudian ilmu fikih, apa batasan fardhu ainnya? Siapa yang tahu? Mungkin yang besar sudah tahu. Apa batasannya fardhu ain belajar fikih? Pak, bisa membedakan antara wajib dengan sunat, ya. Yang putri tahu sunat nak? Tahu? Yang putra sudah sunat? Tahu sunat? Nah, sunat lawan wajib. Kemudian fardhu ain dalam fikih itu satu lagi apa? Bahwa kita bisa mengetahui yang membatalkan ibadah. Nah, itu yang namanya fardhu ain. Kemudian ilmu tasawuf, wajib fardhu ain ilmu tasawuf sampai batasannya apa? Sampai batasannya apa? Yaitu kita bisa mengetahui sifat-sifat yang jelek. Mana sifat jelek? Takab. Apa lagi? Ri. Bukan rindu, bukan dah. Ria, ya. Apa lagi? Sob. Tidak, Apa lagi? Ujub. Apa lagi? Dendam. Ya, itu sifat-sifat buruk. Itu yang namanya adalah fardhu ain dalam ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Maka anak-anak kami perlu kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya ketika ilmu itu belum selesai, hukum meninggalkan menuntut ilmu adalah apa? Hukum meninggalkan menuntut ilmu sebelum itu selesai hukumnya meninggalkannya hukumnya haram karena dosa besar. Nah, ini coba kita lihat apa yang terjadi ini. Nah, ini budaya santri di seluruh Indonesia, lebih-lebih di Jawa, itu mengambil berkah. Orang tua pun di rumah jangan sampai kita sudah dewasa tidak pernah kita cium tangannya, Nah, itu tidak berakhlak, Itu adalah akhlak. Nah, apa ini? Coba kita baca sama-sama. Ilmu bergandengan mesra dengan ilmu dengan akhlak itu bergandengan, kawan dia. Kalau satu tidak ada, tidak
tidak sempurna. Ilmu saja tidak ada akhlak, tidak ada sempurna. Nah, ini jangan sampai anak-anak yang laki-laki, terutama yang perempuan, berjalan di hadapan guru tidak menunduk. Itu tidak ada akhlak, tidak ada akhlak. Sorak-sorak bersuara besar, suaranya nyaring di hadapan guru, itu bukan akhlak kita, ya. Kalau tidak ada akhlak itu namanya man la adaba fahuwa kadab. Apa artinya Fatah? Ya, jangan kasar kali. Orang yang tidak ada adab seperti kambing, ya. Kami tidak ada adab, ya. Kita lihat lagi. Nah, ini coba lihat. Ini ulama besar. Coba lihat ulama besar. Ini ulama, ini ulama. Tetapi karena ini gurunya, ini muridnya, ya. Ini pemuda atau orang sudah tua nih? Ya, pemuda juga tahun 60-an, ya. Tetapi akhlaknya itu beliau tidak berani duduk sejajar. Adab ini yang harus kita jaga, kita pelihara. Nah, sampai guru kita, banyak sekali guru-guru kita sekalipun tidak mengajar kita, jalan kita dengan kereta motor tidak ada sedikit pun maaf, nyambung namanya, ya, embung ya. Ini termasuk guru-guru, ya, guru-guru kami itu kalau ada guru lain yang sedang jalan kaki di sampingnya, kendaraannya jangan digas. Kalau mau lewat biasakan, ini akhlak sangat perlu nih. Lakemah, lakemah dengkube, lakemah mibe, benar akhlaknya, cukup berapa penting. Nah, terbiasa langgam-langgam, ya. Jalanan sempit di kampung ini biasa, jalanan sempit begini. Le sapa Honda na urun jak urun roha, na perle lakemah. Lakemah pula yang jaknya sebab dayanya kan ubud sempit dah. Na urun jak gure-gure, terkali gure tanya sama-sama guru pegang urun malih urun mupub. Lakemah benar adabnya, akhlak, pemuda akhlak. Lebih-lebih kita nyaw, karena pakan akan dituru dia. Nya orang si dua ayub, tanya tak duduk atas meja aja. Anak akhlak. Tanya lagi orang si aja. Nah, tidak boleh, ya. Itu tidak ada akhlak, ya. Nabi sangat mencintai orang yang mempunyai akhlak, ya. Nah, coba lihat ini, apa ini? Apa ini? Ini budaya kita sebenarnya. Sekarang diambil orang Jepang. Karena ada sandal Jepang, ya. Bukan. Ini apa yang pelajaran di sini? Mengatur sandal. Kita bukan mengatur sandal kawan, menyepak, mengotori, menginjak. Itu hukumnya dosa. Nyampe li. Mari kita baca sama-sama bahasa Arabnya. Alif, ba, ta, mana ada? Mari kita baca. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin. Artinya kita lebih membutuhkan adab meski sedikit dibandingkan ilmu meski banyak. Artinya orang beradab itu lebih mulia daripada orang punya ilmu yang tidak ada akhlak buat. Nah, ini akhlak santri, ya. Lihat, ini akhlak santri yang barusan, ya. Nah, coba lihat di sini. Kita baca sama-sama. Betapa alim manusia tanpa akhlak akan hina. Mereka yang bodoh namun berakhlak, itulah manusia yang mulia. Orang yang berjalan congkak di hadapan kita membusungkan dada, tidak pernah dihormati manusia, tidak pernah dihormati manusia. Sebaliknya manusia itu menghormati seseorang yang rendah diri. Kalau yang alim ulama, kiai di pesantren, letua lonjak gede, lokalon memangnya bukan siuro doro yang dilakukan, memang akhlak rutinitas. Nah, wadah guru-guru ulam gelah gedren, ya, nyo pengak sekete. Wadah datren ranglah, baik datren tanyo ile ya, bah gedren gure di ile. Baik sallallahu ala wa ala alihi washabihi. Baru wa ala alihi washabihi ka gede batelo. Gede ya. Gai tu biar awaknya ulang empung ah. Baik menan. Kiban akhlak tanyo mulai malam uku malam singgah ta gedenya praktek kiban. So ile gedenya pengure.
Gutanyo ile ya. Baik gure di dile. Wadah dulu gure ke penjara. Kita berdiri. Tangan di mana? Memegang dua tangan. Coba Farhad siapa nih? Ramzan coba bangun. Fashion show ya, fashion show. Ya ke sana. Gimana posisi kita pegang tangan saat guru naik? Nah, putar ke sana sekali. Ke sana sekali. Ke sana lagi. Nah, ya lihat ya, itu adab ya. Sana lagi ya. Nah, putar 10 kali terus. Silakan duduk ya. Begitu ya, tangannya begitu. Saat turun kita duluan atau guru? Begitu guru ele, baik sipak telo-telo kok nyan baik iblo sila kok nyan. Nyan guru-guru kamu baik guru putra ataupun guru putrinya nepi ingat. Kan kegedanya tapi nyan akhlak yang harus dijaga apa? Kalau naik kelas siapa duluan? Siapa duluan? Kalau turun siapa duluan? Nah, nyan ingat malam sini. Nah, nyan sana langkawan ya. Ini apa nih? Orang belajar atau orang main game? Nah, kalau kayak nyan kitanya yang main game, ayo lagi apa lagi ya? Oh, aju lagi menurut nyan aju. Nyona master game lang kawan, tahu gede baik. Nah, ini kasus orang meninggal main game karena terlalu lama. Nah, langsung melinggai di tempat kan. Nya husnul khatimah pusuul. Suul khatimah sembayang dan sepuhan dan sebagainya akibat meninggal waktu main game. Trip main game meninggalnya polisi hidup. Nya tengah dilakukan forensik ini asli dari koran ya, bila. Pakai kita main rusak mata. Nampaknya cukup parah. Payah selung buat karena lalu dah bermain game. Ini sudah kecanduan, ini dibawa rumah sakit karena mengalami gangguan jiwa faktor terlalu lama main game. Sampai keimtahan main game siaat betul nyapu ya. Kan merusakkan mata kalau terlalu lama merusakkan mata. Nah, ini siapa? Inilah pengarang kitab Al-Bajuri. Ini pengarang kitab Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Siapa nih? Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri, Syekh At-Tasi Ashar, Syekh yang ke-19 di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar ya. Semoga Allah merahmati beliau dan semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Ya amin ya rabbal alamin. Ya, Mbak. Ya kebiasaan santri tidak ya. Apa ya? Pak Jomi, tapi karena nama kau akhirnya Pak Jo dalam benci ya. Nah kawan, nah kan? Apa ya? Kurang hiburan. Biasa ya, yang santri pondok soalnya kayak betah. Aulia soalnya salah kayak Aulia. Oh Aulia, karena kawan Aulia. Soalnya kayak Mak. Rizky mungkin, Rizky mungkin. Ya nampak pungli kan, kayak ayat lotet. Nah kalian urut pakai ejakro. Gangster Korea pun harus pakai ejakro. Mana cilang kelahnya biasa kelah 2 ya. Kelah kompetila kayak mah. Kelah kompetila Helena nah di sana. Nah. Oke, sandal kita dicuri orang. Boleh mengambil sandal orang lain? Tidak ya. Haram ya. Tapi karena terlalu ngantuk, tidak bisa menahan ngantuk, akhirnya harus pakai peci ya. Meja.
Halo. Ini kelas ya, kelas 3. Nama teh. Halo. Nah, ini biasa kelas saya. Sisi lain indahnya di pesantren yaitu kebersamaan di takdir bareng menjadi kena. Inilah yang kita ingat esok. Berapa kali push up? 350 kali ya. Insya Allah badannya sudah kekar-kekar ya. Lutfi sudah kekar, Fauzal sudah kekar ya. Ariel sudah keras ya. Nah, ini hafalan bersama ya. Ini adalah akhlak santri yang insya Allah semuanya akan menjadi kenangan kita nantinya. Nah, ini sebelum Jumatan. Jadi kalau mau ganteng ya, jangan malah salah Jumat. Ini apa ditulis? Kalau sholat tas bawaan harap diletakkan di muka, dan beliau melakukannya. Ini tasnya ditaruh di muka ya, digantung terus. Nah, ini siapa ini? Siapa ini? Bola pikul ya. Nah, ini kita lihat. Ini benar nggak? Kiblatnya kemana? Karena tidak bisa sujud ke kiblat, akhirnya sujud baru. Nah, ini suasana saat kita belajar. Nanti semuanya akan menjadi kenangan ya. Ingat tuh, untung naloya buat jamun. Pasti itu, saya sudah mengalaminya. Untung namondok jamun. Nah, coba lihat, ini ulamanya. Kita baca, dimanapun tempatnya, yang terpenting adalah sepintar apapun tidak ada harganya. Nah, ini adabnya di kitab, di depan kita perlu nggak beradab? Perlu. Kiban cara baik dan yoki. Kitab. Ini cara letakkan kitab. Ada tafsir kan? Tafsir diletakkan di bawah, di atas. Hah, tafsir di bawah. Tafsir paling atas karena tafsir Al-Qur'an. Letakkan di atas ya. Baiknya kaki ada kitab baik mat kiban baik mat kitab ya. Nya salah mak kitab kan? Salah kan? Yang betul ki? Nah, benar. Ya, atau letakkan di dada. Jamun na ulama siro di Samalanga. Pokoknya ada giajuk but dari rumah. Mata banyak urusi kepeduk kitab ada. Ulai kepeduk. Gemak ono. Teruk pak. Kedih pak daya. Segi abut eno deh. Kebe. Dodo karena go nyan wate kebut pak daya. Hang bisa kata mat mono kita. Hana alah. Tak bumat ni. Peduk pada dah lebih apa keberkahan di sini ada ayat Al-Qur'an, ada hadis Nabi bisa menyerap di dada. Ya meja kitab handar berapa itu? Meja? Orang kan meja? Tak lu kita baca lah kan? Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui tentang masalah akhlak ya. Oke. Ini ya, sudah jam 10 ya. Kita ingat kembali ya. Dari yang barusan kita jelaskan semua, mana lebih penting ilmu dengan akhlak? Akhlak duluan. Akhlak itu berbarengan dengan ilmu saja tidak ada akhlak, tidak ada ya, itu ingat ya. Harap dijaga akhlak yang bernama dengan siapa? Dengan Allah, dengan Rasulullah. Apa akhlak dengan Allah? Ada suara azan langsung bergegas
sholat. Akhlak dengan Rasulullah apa? Saat disebutkan nama Nabi segera berselawat kepada Nabi pakai say atau pakai Nabi Muhammad. Ya, akhlak dengan kita bagaimana? Membawa kitab dengan cara yang baik ataupun menjinjing kitab dengan cara yang baik. Jangan merusak kitab, jangan menjulur kaki ke kitab. Itu penting sekali dijaga. Akhlak yang paling penting lagi dalam mencari ilmu itu agar berkah apa? Berakhlak dengan guru di depan kita sedang lari, stop, berhenti. Guru sedang kita berjalan di hadapan beliau, jangan terlalu dekat, geser sedikit. Lalu apa kita lakukan? Menunduk. Kita sedang sorak-sorak, datang guru kita diam. Itu banyak sekali akhlak. Jangan duduk terlalu dekat. Ukuran apa disuruh duduk? 1 meter. Jangan duduk terlalu dekat kecuali memang kondisinya sudah berdesak-desakan. Guru pertama naik, apa tugas kita? Berdiri. Guru mau turun, siapa duluan? Guru dulu, jangan kita dulu. Wah, sandal guru itu kalau bisa saat beliau mau turun, ambil sandalnya, dirapikan, diletakkan, terpisah. Nah, itu sangat luar biasa akhlak kesopanan. Doakan saat kita beradab dengan guru kita, ya Allah, lagenyo lon pemulia guru elon, lagenyo ya Allah bumalun long, butrang hati long, memerempak darah baru yang laga, memerempak lentung yang ganteng. Ya. Amin. Apa kata alu-alu tar mentah? Ya. Mungkin itu saja ya. Semoga apa yang telah dijelaskan malam ini insyaallah berfaedah. Kita bacakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali dengan harapan agar apa yang kita lakukan pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim ya Rabbi Nabi Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Allah salli wa sallim Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافل. صلاة الله وسلام على من وحي القرآن. صلاة الله على من أحيى القرآن وأهل بيته الكرام والصحب لذوي القرآن وأهل بيته الكرام
وصحبه لذوي القرآن صلاة الله وسلام أوحي القرآن صلاة الله وسلام أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه لذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه لذوي القرآن. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami turunnya yang pelan ya, jangan gerasa gerusu Allah yang laki-laki turun duluan, silakan. Yang putri tunggu dulu, silakan. Santri malam yang mau pulang silakan karena sudah jam 10. Yang putri jangan dulu, nanti takut yang putri pun jadi putra beri ruang, beri jalan untuk turun. Jangan injak sandal orang seperti yang barusan kita sampaikan.